Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok yang beranggotakan eh, saya Septian Yoga dengan NIM 22 5008 5006 dan Fizri Adha dengan NIM 22 5008 5001. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan dari hasil program yang sudah kami buat untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah pemrograman objek 2. Nah, di sini saya setting terlebih dahulu. Nah, di sini adalah hasil codingannya dan nantinya untuk aplikasinya akan didemokan di akhir. Nah, untuk bagian yang saya kerjakan di sini ada kelas kendaraan. Nah, di kelas kendaraan ini berisi beberapa variabel dan juga function yang nantinya akan membalikan nilai berdasarkan yang dibutuhkan gitu. Misalkan di sini contohnya ada variabel jenis, merek, kemudian eh, tahun, nomor polisi dan foto. Di sini masing-masing bertipe data string, integer dan juga file. Nah, di sini itu file ini diimport dari package ini Java io.file. Nah, kemudian di sini bersifat protected. Protected. Jadi dia hanya bisa dipanggil di kelas ini gitu. Tidak bisa di kelas yang lain. Nah, kemudian di sini ada konstruktornya, konstruktor kendaraan dengan parameter eh, jenis, merek, tahun, nomor polisi dan foto gitu. Dan di sini variabel yang sudah dideklarasikan diisi dengan parameter dari si konstruktor ini. Masing-masing sama namanya gitu. Kemudian di sini ada beberapa function, misalkan get jenis, di sini tipe datanya string dan juga public. Nah, ini public itu supaya dia bisa dibaca atau dipanggil di kelas lain gitu, selain di kelas kendaraan ini. Nah, di sini membalikan nilainya itu dari variabel jenis gitu, yang dimana nanti variabel jenis ini tuh dari konstruktor yang berparameterkan jenis. Kemudian di sini ada function get merek juga sama membalikan nilai merek. Kemudian di sini ada get tahun akan membalikan nilai tahun. Get nomor polisi akan membalikan nilai nomor polisi. Terus ada get foto akan membalikan nilai foto. Dan di sini ada function toString gitu, yang dimana nantinya akan membalikan nilai dari ini yang udah di custom gitu, jenis. Nah, nanti jenisnya apa, kemudian mereknya apa, tahunnya berapa, nomor polisi, dan juga foto. Nah, kemudian di sini ada function, sorry, ada kelas mobil. Nah, ini kelas mobil itu adalah turunan atau pewarisan dari kelas kendaraan gitu di sini. Nah, di sini di dalam kelas mobil ini mempunyai konstruktor yang berparameterkan merek, tahun, nomor polisi, dan juga foto. Nah, di sini di custom dengan nantinya balikannya itu mobil, eh, kemudian merek, tahun, nomor polisi, dan juga foto. Kemudian selanjutnya ada kelas motor gitu. Nah, kelas motor ini juga, oh ya, untuk kelas mobil ini dia tipenya public gitu, yang artinya dia bisa dipanggil atau dibaca eh, di kelas lain. Nah, sama juga dengan kelas motor, dia turunan atau pewarisan dari kelas kendaraan, tipenya public, supaya bisa dipanggil di kelas lain. Kemudian ada konstruktornya juga,
dengan apa parameter. Di sini ada merek, tahun, nomor polisi dan juga foto. Dan di sininya itu motor gitu. Kalau yang ini kan mobil, itu untuk membedakannya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang saya kerjakan itu di sini di main kelasnya ya. Tapi yang saya kerjakan itu bukan main kelasnya, melainkan beberapa function atau metode di sini gitu. Nah, salah satunya itu ada di sini ada function simpan data. Dia tipe datanya void dan bersifat private gitu. Cuma bisa dibaca atau dipanggil di kelas ini. Nah, di sini di dalamnya itu ada variabel jenis gitu. Yang dimana jenis ini tipe datanya string nanti akan memanggil si value-nya itu dari jenis combo box gitu. Jenis combo box ini nanti eh, balikannya itu string gitu. Nah, ini get select item. Jadi item yang sudah dipilih itu jenis jenis item yang sudah dipilih nanti akan disimpan di variabel ini. Kemudian merek di sini tipe datanya sama string. Nah, ini akan diambil dari field merek gitu. Jadi eh, nanti di akhir akan didemokan gitu. Nanti akan diketik misalkan mereknya apa, nanti di get gitu ke variabel ini. Kemudian tahun juga sama. Nah, ini integer parse ini tuh untuk nge-parsing dari ini kan tipe datanya asalnya field ini string gitu. Nah, di parsing jadi integer pakai function ini. Tuh, ini udah bawaan dari si Java-nya. Integer parse ini nih. Kemudian di sini ada variabel nomor polisi juga sama diambil dari field nomor polisi. Nah, di sini memanggil objek atau kelas si kendaraan gitu. Di sini kendaraan dideklarasikan. Nah, kemudian ada kondisi jika jenisnya sama dengan mobil, equals itu sama dengan mobil, maka si kelas kendaraan ini akan memanggil si kelasnya si pewarisannya mobil gitu. Nah, else yang berarti eh, selain mobil kan berarti cuma ada motor ya. Nah, berarti selain mobil, maka jika motor, maka dipanggilnya atau dimasukkan ke dalam variabel kendaraan ini si kelasnya yang motor. Nah, kemudian ya, nah di sini juga ada variabel kendaraan list ini deklarasikannya sebenarnya global di atas. Nanti akan dijelaskan oleh Fitri. Nah, itu akan ditambahkan ke dalam eh, si variabel list ini gitu. Nanti eh, jadi kan simpen data gitu, udah dimasukkan datanya ini. Nah, kemudian ditampung di kendaraan list ini di variabel ini dengan menggunakan ini nih fungsinya add ini. Nah, add kendaraan kendaraan ini gitu. Kemudian nah ini masukkan ke tabel juga gitu. Di tabel modelnya add row ini objek kendaraan jenisnya mereknya, tahunnya, nomor polisi, dan juga ini selected file itu file yang dipilih gitu. Nah, ini dimasukkannya itu namanya atau ya nama filenya gitu. Nah, kemudian clear fields. Nah, clear fields ini nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, selanjutnya ada function hapus data gitu. Ini sama bersifatnya private. Dia cuma bisa dibaca di kelas ini gitu. Tipe datanya void, tidak membalikan apa-apa gitu. Terus di sini di dalamnya ada tipe data select row, dia akan memanggil tabel yang dipilih gitu, yang yang diklik atau yang dipilih gitu. Tabel row berapa gitu. Nah, jika select row-nya tidak sama dengan -1 atau nggak kosong gitu ya. Jadi minimal ada bukan nggak kosong, nggak minus,
Jadi dari nol sampai berapa gitu. Maka dia akan eh, manggil eh, function remove dari si eh, variabel kendaraan list ini. Di remove berdasarkan yang diklik gitu. Ini tipe data variabel ini. Nah, yang diklik variabelnya misalkan dikliknya satu gitu, row satu. Nanti maka akan di remove row satu. Ini juga sama tabel model ini remove rows satu misalkan di sini. Nah, jika misalkan nggak ada yang dipilih, maka akan muncul dialog atau alert pilih baris yang ingin dihapus. Kemudian selanjutnya ada function lihat foto. Ini juga sama bersifatnya private, tipe datanya void. Di sini juga sama akan milih dulu gitu row-nya row berapa dan kondisinya juga sama. Nah, misalkan kondisinya tidak sama dengan minus satu, maka akan memanggil kendaraan yang dipilih berdasarkan row yang diklik gitu. Ini pakai get ini dengan row-nya berapa misalkan satu. Nah, kemudian jika dalam kendaraan ini dia misalkan pas tadi masukin data itu si fotonya dipilih gitu, milih foto gitu ya. Maka kan berarti si fotonya nggak nol. Nah, ini kondisinya berarti tidak sama dengan nol. Maka di sini akan memanggil eh, apa namanya image icon gitu. Image icon ini nantinya berisikan get foto, get absolute pet, petnya gitu. Apa nama petnya? Nah, nantinya akan ditampilkan melalui dialog. Eh, Nanti titelnya atau judulnya foto kendaraan dan image-nya apa gitu. Nanti dimunculkan. Nah, berdasarkan si image icon ini. Nanti diambil berdasarkan pet yang tadi itu. Nah, jika tidak, maka foto tidak tersedia atau nggak ada gitu. Karena tadi nggak dipilih sebelumnya. Nah, ini untuk kondisi else yang ini itu jika tidak memilih row gitu. Untuk pilih baris yang ingin dilihat fotonya. Kemudian untuk yang terakhir, ini yang saya kerjakan di program ini, yaitu apa namanya functionnya create field. Sama bersifatnya private, tipe datanya void. Nah, di sini itu untuk mengclear semua bagian gitu. Nah, di sini salah satunya ada merek field, set text string kosong ini nantinya ketika udah selesai gitu nanti akan dikosongkan lagi gitu. Sama seperti tahun field juga nanti akan dikosongkan, nomor polisi dikosongkan, terus foto label dikosongkan, terus selected field juga nantinya akan dinolkan. Nah, ini dipanggilnya ketika beres simpan data gitu. Ketika ketika simpan data kan ngisi-ngisi gitu ya, ngisi fieldnya. Nah, ketika udah beres, udah disimpan ke dalam yang variabel ini, maka si fieldnya itu akan di clear kembali gitu. Maka bisa ngisi lagi eh, yang baru gitu. Nah, seperti itu untuk bagian saya gitu. Eh, saya stop share dulu. Nah, untuk bagian selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Fizri. Nah, baik, saya akan meneruskan bagian yang berbasis UI-nya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, baik. Di sini ada beberapa import yang diperlukan untuk berbasis GUI ini, yaitu untuk table model, action event, action listener,
Dan untuk filenya Java IO file, jika kita nanti akan memilih foto untuk kendaraannya, lalu array list dan list. Nah, di sini ada penataan kendaraan yang diturunkan dari JFrame bersifat public class, dan di bawahnya eh, ada beberapa GUI, yaitu text file, combo box, label, table model, list, dan file. Eh, ini semua bersifat private, jadi hanya bisa diakses di dalam kelasnya saja. Eh, Text file ini memiliki beberapa variabel, yaitu variabelnya merk file, tahun file, dan nomor polisi field. Combo box juga memiliki variabel, yaitu jenis combo box, dan label ini untuk foto label, dan table model yaitu variabel table model. Untuk table yaitu variabelnya table, dan list yaitu kendaraan list, dan select file untuk pemilihan file untuk nanti fotonya. Eh, di sini ada title, yaitu untuk jendela yang keluar nanti akan bertuliskan aplikasi penataan kendaraan karyawan. Eh, untuk ukurannya 800 dan 600 untuk jendela utamanya. eh, Set default close operation ini untuk nanti menentukan tindakannya ketika kita akan menutup jendela. Jadi ada eh, seperti untuk mengakhiri programnya, dan lokasian relatifnya bersifat berisi nol. Nah, di sini ada panel eh, berukuran 7,2. Untuk jenis kendaraannya, yaitu kita menggunakan panel, lalu bervariabel jenis combo box. Jadi nanti kita akan mengisi jenis kendaraan yang dimana ketika kita mengklik ada dua pilihan, yaitu pilihan mobil dan motor. Eh, jadi hanya ada dua pilihan di sini yang bertipe jenis combo box. Untuk mereknya, ini kita menggunakan label yang bervariabel merek field. Jadi kita eh, menginputnya sendiri atau diketik, eh, sama untuk tahunnya, dan tadi tahunnya eh, hanya bisa menggunakan angka yang disebutkan oleh Septian tadi, yaitu bertipe data integer. Tahunnya ini menggunakan text field, sama halnya dengan merek. Dan nomor polisi juga sama, menggunakan text field, itu diketik yang bervariabel nomor polisi field. Nah, untuk foto kendaraan,
kita menggunakan button, yaitu eh, menggunakan action listener. Jadi eh, ketika kita mengklik button pilih foto, selanjutnya kita akan memasuki file untuk memilih foto yang akan dipilih. Setelah dipilih nanti akan tersimpan di sini nih. Nanti akan tersimpan yaitu bervariabel untuk foto kendaraan yaitu foto label, dan untuk action listener untuk select file yaitu ini variabelnya. Nah, cukup sekian dari saya. Oh, Untuk desainnya seperti ini. Apakah sudah terlihat? belum belum ada. Belum ada. Bentar. Nah, untuk desainnya seperti ini. Itu ini menggunakan combo box, merek menggunakan text file, tahun dan nomor polisi. Nah, untuk foto kendaraan itu menggunakan button yang ketika kita memilih foto, kita contohkan misalkan mobil Honda bermerek Honda tahun 1945, untuk nomor polisi. Nah, ketika memilih foto akan masuk ke file, dan ini harus menggunakan atau foto bertipe JPG. Oke. Nah, ketika kita sudah memilih foto, di sini akan terlihat nama filenya, dan ketika disimpan akan masuk ke dalam panel yang dimana ketika kita ingin melihat foto dari kendaraan ini, kita hanya mengklik list dalam panel ini, lalu menekan tombol button lihat foto. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya kalau saya Nah, jadi seperti itu. Untuk menghapus list dalam panel di bawah ini, kita hanya eh, mengklik list ini, lalu menekan tombol button hapus ini. Atau kita tambahkan dulu satu data.
Nomor polisi. Nah, jadi hanya mengklik salah satu, lalu hapus. Otomatis yang kita klik tadi barusan akan terhapus. Jadi seperti itu untuk desain atau demo aplikasi yang kami buat, yaitu berbasis GUI eh, dan menggunakan beberapa turunan-turunan, juga menggunakan kelas publik dan private dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.